Musibah sedang melanda saudara-saudara kita di Pulau Bali. Ya, sejak tanggal 22 Agustus lalu, status Gunung Agung ditetapkan ke level awas. Hingga kini, sudah lebih dari ratusan ribu warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara di luar negeri, duka umat Muslim Rohingya belum usai. Minggu lalu, sebuah kapal yang ditumpangi pengungsi Rohingya untuk melarikan diri dari Myanmar terbalik di lepas pantai Bangladesh. Setidaknya 20 orang tewas dan puluhan pengungsi lainnya hilang dalam insiden ini. Sejak konflik kekerasan kembali terjadi pada Agustus lalu, sekitar 500.000 umat Muslim Rohingya sudah melarikan diri ke Bangladesh. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk para pengungsi Gunung Agung dan Muslim Rohingya? Ya, betul, solidaritas. Salah satunya dalam bentuk aksi penggalangan dana. Peduli terhadap sesama manusia, khususnya sesama Muslim, merupakan bagian dari sendi-sendi utama Islam. Dalam sejarah Islam, banyak kisah-kisah terbaik dari para pemimpin Islam. Mulai dari baginda Nabi Rasulullah SAW, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Nuruddin Zenki, hingga Sultan Abdul Hamid II. Dan bahkan ini menjadi pelajaran mahal bagi anak-anak kita agar mereka belajar peduli pada saudaranya. Mereka tidak dibatasi hanya oleh ruang lingkup di mana dia tinggal, apalagi dibatasi hanya oleh kepedulian pada dirinya sendiri. Tetapi kepedulian mereka hadir untuk seluruh saudaranya, apalagi saudara-saudara seiman. Dan inilah yang semestinya kita pahami, bahwa dalam Islam kita diberikan konsep sangat mendasar dalam Al-Quranul Karim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Salinglah bertolong-menolong dalam kebaikan dan dalam takwa, dan jangan bertolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Itu konsep sangat mendasar dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini, Khalifah kembali menghadirkan kepada Anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam kekayaan sejarah Islam. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin bagi mukmin lainnya layaknya sebuah bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini seharusnya jadi pengingat kita bahwa umat Muslim di seluruh dunia adalah saudara yang diibaratkan seperti sebuah bangunan. Layaknya bangunan, tiap-tiap sisi memiliki tiang-tiang yang saling menguatkan satu sama lain supaya dapat berdiri kokoh, tinggi dan menjulang. Oleh karena itulah, selama umat Muslim dimanapun berada masih memiliki prinsip tauhid, nilai-nilai Islam yang lurus, dan tentu saja kepedulian, maka selama itu pula umat Muslim tetap bersatu, seperti tiang-tiang bangunan yang saling menguatkan. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Kata Nabi SAW, perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang mereka, dalam persaudaraan mereka, dalam menyatunya hati mereka, seperti satu tubuh yang jika salah satu anggota tubuh ini sakit, maka semua tubuh akan merasakan demam dan tidak bisa tidur. Tidak tepat ketika dikatakan bahwa kita hanya mengurusi wilayah kita sendiri, toh banyak masalah di negeri ini, karena sesungguhnya sebagaimana negeri lain juga punya masalah, tapi ketika negeri ini punya masalah dibantu oleh negeri yang lain, maka begitulah sebaliknya. Karena apalagi seorang beriman tidak dibatasi oleh batas negara atau oleh batas wilayah. Setiap kali mendengar perang salib, sebagian besar kaum muslimin akan langsung teringat pada sosok pahlawan muslim Salahuddin al-Ayyubi rahimahullah ta'ala. Ia adalah sang pembebas Al-Quds Palestina dari kekuasaan tentara salib selama hampir 90 tahun lamanya. Akan tetapi, mayoritas masyarakat muslim dunia lupa bahwa upaya pembebasan Al-Quds sebenarnya telah dimulai oleh Nuruddin Zenki rahimahullah ta'ala.
seorang sultan, pemimpin Suriah yang sangat soleh dan mencintai para ulama. Ayah dan paman Salahuddin Al-Ayyubi merupakan orang-orang kepercayaan yang bekerja di bawah pemerintahan Nuruddin Zenki. Nuruddinlah yang menghidupkan kembali nilai-nilai Islam di bumi Suriah setelah sebelumnya redup. Maka tidak salah jika Ibnu Athir, seorang sejarawan Islam, menyatakan bahwa setelah Khulafaur Rasyidin dan Umar bin Abdul Aziz, ia tidak menemukan pemimpin Islam yang lurus dan tegas dalam hal keadilan selain Nuruddin Zenki. Nuruddin Zenki sangat peduli terhadap hidup umat muslim di berbagai wilayah. Sebagai seorang pemimpin, ia memiliki kekuatan untuk menghentikan suatu ketidakadilan yang menimpa umat muslimin di negeri yang lain. Ia tidak rela jika tanah warisan Islam yang seharusnya menjadi tempat tinggal umat muslimin direbut paksa, apalagi sampai berbuat kerusakan di atasnya. Di masa kekhilafan Islam pun sama. Kalau kita melihat Nuruddin Zenki, rahimahullah ta'ala, seorang pemimpin besar di wilayah Halab atau Aleppo hari ini, wilayah yang juga sedang bersedih. Dulu adalah wilayah yang besar, yang begitu gagahnya. Ketika ada sebuah wilayah yang namanya Dimyat, wilayah Dimyat di wilayah Mesir hari ini, saat itu dikuasai oleh musuh. Kemudian posisinya jauh, yang ini wilayah masalahnya di Mesir. Kemudian sang Nuruddin Zenki posisinya di wilayah Aleppo dan mendengar kabar bahwa wilayah itu diambil oleh musuh Islam. Maka ketika Nuruddin Zenki sebagai ahli ilmu menyampaikan riwayat, namanya riwayat Tasalsul Tabassum. Jadi hadis itu dari sejak Rasul diriwayatkan sambil tersenyum. Dengan memang perintah untuk tersenyum, kemudian menyampaikan riwayatnya pun sambil tersenyum. Maka ketika Nuruddin Zenki menyampaikan itu tidak tersenyum dia. Kemudian orang minta, tersenyumlah Anda, supaya kami yang mendapatkannya lengkap dari isinya sampai yang menyampaikannya tersenyum. Tersenyumlah kamu. Nuruddin mengatakan, bagaimana saya bisa tersenyum? Tanah negeri Dimyat diambil oleh orang kafir. Sampai kemudian, kegelisahan Nuruddin Zenki terhadap musibah yang terjadi oleh sesama muslim ini, ia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja melalui doa. Iya, janganlah berhenti berdoa untuk saudara kita. Bahkan sebagai seorang pemimpin, bisa saja ia kirimkan bantuan dan pasukannya. Tapi Nuruddin Zenki memilih berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kegelisahan yang luar biasa. Ya Allah, tolong agamamu. Allahumma ansur dinak. Ya Allah, tolong agamamu. Siapalah saya, hanya seorang Mahmud Zenki. Saya hanya seorang Mahmud. Bahkan dia menyebut kata yang khas. Dia merendahkan diri sampai menyebut, siapalah Mahmud, hanya seekor anjing biasa. Kalimat yang sangat rendah sebenarnya. Tapi begitulah dia merasa, apa yang bisa saya lakukan untuk saudara kita. Sampailah kemudian imam Masjid Abu Darda. Jadi ada imam di Masjid Abu Darda radhiyallahu anhu. Sang imam bermimpi. Dalam mimpinya dia diberitahu bahwa berikan kabar gembira pada Nuruddin Zenki bahwa negeri Dimyat sudah terbebas dari orang-orang kafir. Kemudian tandanya ditandai dengan ketika dia berdoa menyebut, Allah tolong agamamu dan siapalah seorang Mahmud, hanya seekor anjing biasa. Maka imam ketika Nuruddin sholat di masjid itu, sang imam menemuinya dan berikan kabar gembira dengan doa itu. Kemudian Nuruddin bertanya, apa isi doa itu? Untuk saya tahu bahwa mimpi kamu benar, karena doanya sangat khusus. Sang imam mengatakan, menyampaikan doanya, tapi menyembunyikan kata seekor anjing, karena tentu tidak pantas untuk seorang pemimpin. Kata Nuruddin, kalau betul mimpimu maka sampaikan yang lengkap kalimatnya, karena bukan ini kalimatnya. Maka terpaksa sang imam menyampaikan termasuk kalimat, siapalah Mahmud, hanya seekor anjing biasa. Maka kata Nuruddin, itu benar, itu kalimat saya. Maka dan benar, kemudian negeri Dimyat terbebaskan. Dan Nuruddin lah, di masa Nuruddin lah, dengan nanti muncul seorang panglima luar biasa itu, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, yang juga tidak bisa enak makan, gelisah berpikir, menangis seperti menangis seorang ibu yang kehilangan anaknya ketika mendengar Palestina ada di tangan orang-orang kafir. Begitulah sampai kemudian kita tahu bahwa pembebasan Al-Aqsa, pembebasan Palestina ada di zaman generasi yang punya kepedulian seperti Nuruddin Zenki dan Salahuddin Al-Ayyubi. Seperti halnya Nuruddin Zenki yang tidak rela bila tiap jengkal negeri muslimin direbut, begitu pula Sultan Abdul Hamid II dari kekhalifahan Turki Utsmani. Dikisahkan dalam sejarah bahwa Sultan Abdul Hamid II menerima surat dari muslimin di Aceh, Indonesia. Rakyat Aceh menyampaikan perlakuan penjajah Belanda yang sudah melampaui batas, yang tidak mengizinkan mereka untuk melaksanakan ibadah haji. Rakyat Aceh pun menyampaikan persoalan tersebut kepada Sultan untuk mendapat pembelaan dari pemimpin muslim terbesar saat itu. Mendapat surat itu, Sultan Abdul Hamid II pun marah. Karena jarak yang terlampau jauh dan terpisah samudera yang sangat luas, Sultan Abdul Hamid II memutuskan untuk memanggil duta besar Belanda di negerinya untuk dapat memperjuangkan hak rakyat Aceh untuk beribadah haji.
Keadaan penduduk Madinah masih terbilang makmur karena penduduk terbiasa menyimpan cadangan makanan, sehingga saat musim paceklik tiba, cadangan makanan itu bisa mereka gunakan. Namun keadaan ini berbeda dengan kaum Arab nomaden yang hidup di gurun. Tak ada yang dapat mereka simpan sejak datangnya musim paceklik. Karena itulah mereka berbondong-bondong datang ke Madinah untuk meminta bantuan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gelombang pengungsi ke Madinah pun tak terbendung. Bencana kelaparan mulai mengancam penduduk kota. Umar bin Khattab yang dalam riwayat tercatat memiliki warna kulit yang putih kemerahan berubah menjadi hitam akibat kemarau panjang. Jika dahulu ia terbiasa menyantap susu, minyak samin, dan daging, sejak tahun Abu, Umar bin Khattab hanya bisa menyantap minyak zaitun dan sering menahan lapar. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirimkan surat pemberitahuan kepada negeri jauh. Karena harus dari Madinah masih harus menyeberangi Laut Merah, kemudian sampailah beritanya ke Mesir. Pemimpin Mesir saat itu adalah sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu anhu. Umar mengatakan, wah Gauthah, tolonglah kami di sini. Maka jawaban Amr bin As radhiyallahu anhu adalah, saya akan kirimkan kafilah, akan saya kirimkan bantuan yang depannya sudah sampai di Madinah, yang belakangnya masih ada bersama saya di sini. Kalimat yang luar biasa yang disampaikan. Maka dikirimkanlah, baik melalui jalur darat dengan unta-unta yang sangat banyak membawa tepung dan segala macam makanan, ataupun menyeberangi lautan untuk sampai kepada saudaranya sedang kesulitan. Dan itu berjalan sampai kemudian Umar merasa perlu bantuan dari selain Mesir, maka kirimkan ke wilayah lain. Maka diberitahulah Abu Musa al-Ash'ari, diberitahulah Syam, ada Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu anhu. Maka dikabarin masing-masing mengirimkan bantuan ke Madinah. Ini berjalan bantuan selama 9 bulan kurang lebih, sampai masalah selesai. Sampai muslimin kembali mendapatkan hujan di Madinah, kemudian kembali menghasilkan, dan kemudian mereka hidup kembali dalam kenyamanan. Begitulah saudara-saudara yang saling tolong-menolong antar mereka. Kita patut bersyukur karena mendapat banyak warisan pelajaran tentang kepedulian dari Rasulullah SAW dan para sahabat mulia. Seperti saat awal masa hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah. Mereka yang hijrah bersama Rasul dari kota Mekah disebut dengan kaum muhajirin. Sebagian dari mereka tidak memiliki harta, rumah, dan juga tanah. Maka Nabi Muhammad SAW telah menyiapkan tempat tinggal sederhana bagi mereka di salah satu sudut halaman Masjid Nabawi, yang dalam bahasa Arab dinamakan Suffah. Maka orang-orang yang tinggal di sana disebut Ahlu Suffah. Suffah ini hanya terdapat atap tanpa dinding, sehingga ketika musim panas akan terasa menyengat sekali. Begitu juga ketika musim dingin, tubuh mereka akan menggigil luar biasa. Nabi SAW beliau memperhatikan, dan kalau habis sholat isya terkadang Nabi suka menjumpai sahabat yang belum makan, atau ada sahabat yang datang ke Nabi minta makan. Tentu sahabat bukan orang yang minta kecuali sangat terpaksa seperti itu. Maka Nabi mencarikan solusi. Kalau ada di rumah beliau, maka beliau berikan. Kalau tidak ada, maka Nabi panggilkan sahabat yang punya kelebihan. Atau terkadang Nabi mengumumkan kepada para sahabat. Kata Nabi, siapa yang punya makanan cukup untuk 2 orang, maka ajaklah orang yang ketiga. Artinya makanan untuk 2 itu, makanlah untuk bertiga. Kalau ada yang punya makanan untuk 3 orang, maka ajaklah orang yang keempat. Kalau ada makanan untuk 4 orang, ajaklah orang yang kelima. Luar biasa. Seluruh pendidikan kehidupan yang syarat kepedulian dari Rasulullah SAW ini tidak sia-sia. Karena buktinya, kebanyakan dari Ahlus Suffah berhasil menjadi pemimpin-pemimpin bangsa pada generasi kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Mereka asah rasa peduli dalam hati mereka, sehingga dengan mudahnya mereka tergerak menolong ketika melihat rakyatnya atau saudara-saudara seimannya sengsara di negeri-negeri lain. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi sesama muslim lainnya. Tidak boleh menganiaya ataupun membiarkan dianiaya. Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa membebaskan kesusahannya, maka Allah akan membebaskan kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa menutupi aibnya, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Ya, ini seperti kepedulian yang ditunjukkan kaum Ansor kepada kaum Muhajirin. Tidak hanya menerima kedatangan Rasulullah SAW beserta pengikutnya untuk hijrah ke kota Madinah, kaum Ansor juga ikut menolong kaum Muhajirin dalam memenuhi kebutuhannya. Sampai begitu pedulinya sahabat-sahabat Ansor, sahabat asli Madinah, apapun kekurangannya sahabat-sahabat Muhajirin yang datang dari Mekah itu,
dipenuhi, apapun itu. Jadi mereka mencoba memenuhi kebutuhan saudaranya. Yang perlu pekerjaan diberi pekerjaan, yang perlu rumah diberi rumah, yang perlu makan diberi makan, yang perlu pasangan jodoh dicarikan jodohnya, yang memerlukan keamanan diberikan rasa aman, yang sakit diobati, yang meninggal diurusi. Begitu luar biasa sampai suatu hari orang-orang muhajirin, sahabat-sahabat yang dari Mekah yang ditolong itu, datang ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan lihatlah dialog yang luar biasa ini. Orang-orang muhajirin berkata, ya Rasulullah, masyarakat Ansor, masyarakat Madinah ini menolong segala kebutuhan kami. Semua hal yang membuat kami hidup nyaman mereka berikan pada kami. Kami takut satu hal. Lihat apa yang ditakutkan. Kami takut mereka mengambil seluruh pahala. Kami gak kebagian pahala. Lihat jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah pelajaran buat kita semua. Kata Nabi, tidak. Mereka tidak mengambil seluruh pahala selama kalian mendoakan mereka dan selama kalian memuji kebaikan mereka. Dua hal yang sangat penting. Pemirsa Khalifah, sungguh miris apabila kita menemukan fakta di masyarakat sekitar yang bersikap individualistis dan egois. Karena ajaran Islam sejak ribuan tahun yang lalu hingga kini tetap sama, yakni tidak menghendaki umatnya bersikap abai terhadap kesulitan orang lain. Bahkan salah satu cabang iman paling rendah adalah menyingkirkan rintangan di jalan. Rintangan itu bisa berupa batu kerikil atau batang pohon yang menghalangi orang lain di tengah jalan. Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki yang melewati ranting berduri berada di tengah jalan. Ia mengatakan, demi Allah, aku akan menyingkirkan duri ini dari kaum muslimin, sehingga mereka tidak akan terganggu dengannya. Maka Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Jika sebatas menyingkirkan ranting berduri dengan hati yang ikhlas saja mendapat imbalan surga, maka apalagi jika kita peduli kepada saudara-saudara kita yang tertimpa bencana alam, bencana kelaparan. Bahkan yang baru-baru ini kita lihat faktanya pada saudara muslim Rohingya Myanmar yang mengalami diskriminasi di negeri mereka sendiri. Sekalipun kita tidak mengenali mereka seperti saudara kandung, namun sebagai umat muslim, penting bagi kita untuk peduli dan merasakan pahitnya musibah yang menimpa mereka saat ini. Maka, tidak sempurnalah iman kita sampai kita peduli kepada sesama. Wallahu a'lam bishawab. Makanya, karena itulah, maka mari kita hadirkan diri kita, punya kepedulian terhadap saudara kita yang punya masalah dimanapun. Secara pribadi, secara keluarga, ataupun secara negara. Juga ajarkan ini pada anak-anak kita. Ini momentum mahal, agar mereka hadir generasi, bukan generasi yang tidak peduli, tapi generasi yang sangat peduli dengan sakitnya saudara di tempat lain, dengan luka saudara di tempat lain. Maka sampaikan, ajarkan pada anak-anak, ini momentum yang mahal luar biasa. Bahkan ajarkan mereka kalau mungkin mereka punya harta untuk bantu saudara. Hibur mereka agar mereka kembali senang, bisa dengan berbagai macam cara. Pakai harta kalau punya harta. Dengan kalimat kalau bisa menyampaikan kalimat. Dengan doa ini kita semua bisa melakukannya. Dan dengan apapun, sampaikan hiburan untuk saudara kita yang sedang terluka, karena memasukkan kebahagiaan di hati muslimin adalah merupakan ibadah yang besar. Semoga Allah memberikan pertolongan pada saudara-saudara kita di Rohingya, juga saudara-saudara kita di negeri manapun yang sedang terluka. Semoga Allah memberikan kepada mereka kesabaran, dan Allah kembalikan kebesaran kepada muslim ini dengan kembalinya hati dan kembalinya para mujahid yang menolong saudara-saudara di negeri manapun. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.